Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai perkembangan makhluk hidup. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa berdoa ya, agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara sangatlah beragam. Agar tidak punah dan keseimbangan alam terjaga, hewan harus berkembang biak. Bagaimanakah hewan-hewan tersebut berkembang biak? Yuk kita simak penjelasannya. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. Ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Proses bertelur diawali dengan sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi bakal bayi. Bakal bayi terus berkembang di dalam telur dan akan keluar dari cangkangnya setelah usianya cukup. Proses pembuahan pada perkembangbiakan secara ovipar dapat terjadi di dalam tubuh atau yang disebut pembuahan internal. Contoh hewan yang melalui proses pembuahan internal adalah unggas. Setelah melalui pembuahan di dalam tubuh, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam cangkang. Embrio tersebut dilengkapi dengan kuning telur yang digunakan sebagai cadangan makanan. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Selanjutnya ada pembuahan eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Di dalam air, hewan betina mengeluarkan ovum dan diikuti hewan jantan mengeluarkan sperma. Jika kedua sel kelamin bertemu, akan terjadi pembuahan dan berkembang menjadi individu baru. Contoh hewan yang melalui proses pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Ikan dan katak tidak mengerami telurnya seperti unggas. Telur mereka akan menetas sendiri dan menjadi individu baru. Selanjutnya, hewan juga dapat berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Proses perkembangbiakannya yaitu sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induk. Setelah pembuahan, pertumbuhan dan perkembangan embrio akan terjadi di dalam rahim induknya. Embrio atau bakal bayi akan mendapatkan makanan melalui plasenta yang terhubung oleh induknya. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu memiliki kelenjar susu, penutup tubuhnya berupa rambut, memiliki daun telinga, dan biasanya termasuk dalam kelompok mamalia. Kelelawar berkembang biak secara melahirkan. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar merupakan makhluk nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan pada waktu malam hari. Kelelawar juga memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu dapat menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi suatu benda. Selain bertelur dan melahirkan, hewan juga dapat berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan loh. Diawali dengan proses pembuahan di dalam tubuh induknya. Kemudian, embrio berkembang di dalam tubuh induknya yang berupa telur.
Jika telur sudah matang, telur menetas dan anak dikeluarkan seolah-olah seperti melahirkan. Karena mengalami proses bertelur dan melahirkan, maka disebut ovovivipar. Nah, teman-teman, inilah perbedaan antara hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar berdasarkan proses pembuahan dan cara bakal bayi atau embrio mendapatkan makanan. Selain yang disebutkan di atas, dapatkah teman-teman menemukan perbedaan lainnya antara jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar?